Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal dari materi kain batik ya yang disiarkan di TVRI Senin tanggal 4 Mei 2020 ya. Ini sudah banyak yang upload di YouTube ternyata ya. Kain batik TVRI gitu aja sudah. Ini adalah tayangan-tayangan yang akan kita bahas. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Ya. Dari soal yang pertama, kini kain batik dapat kita jumpai di luar Provinsi Jawa. Menurut pendapatmu, apakah filosofi batik di luar Jawa sama dengan batik yang berasal dari Jawa? Nah, kain batik ini ya filosofi yang ada di kain batik itu tergantung pada ya filosofi itu tergantung dari daerah masing-masing. Filosofi dari batik tergantung daerah asal. Ya, daerah asal dan alasan motif tersebut ada. Ya, dan itu bisa daerah asal ya, terus alasan pembuatan motif. Nah, di sini materi ini tidak ada di video aslinya, tidak ada ya. Jadi cuma dijelaskan bahwa yang di materi itu lebih banyak pada batik kerajaan dan batik Pekalongan. Di sini yang dibahas. Saya sudah melihat videonya. Nah, ini adalah motif-motif kerajaan dan Pekalongan yang dibahas. Tapi di situ juga dijelaskan bahwa batik itu memiliki filosofi tersendiri. Ya, nanti akan ada pertanyaan di bawah dari corak batiknya filosofinya apa. Ya intinya beda. Lah. Sebagian filosofi yang ada di luar Jawa, di sini kita fokus di luar provinsi Jawa ya, di luar Jawa. Ini provinsi atau kabupaten ya, atau kabupaten, apa pulau ya? Seharusnya pulau ya. Jawa itu adalah pulau. Kalau provinsi Jawa mana ya? Provinsi Jawa Barat, Timur, atau Tengah ini, saya anggap mungkin ini harusnya pertanyaannya di luar Pulau Jawa mungkin ya. Ya, di luar Pulau Jawa kalau kita googling di Google. Ya, motif batik di luar Jawa gitu ya. Jadi di sini yang paling atas ini ada dari Provok Online ya, kita lihat di sini ada berbagai motif ya, misalnya motif Bali, lebih mengenalkan budaya Bali. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan pariwisata Bali. Ya. Jadi batik asal Bali selalu didomain dengan motif yang menggambarkan objek yang ada di Pulau Bali. Ya, dengan filosofinya pasti ada tertentu di Bali, mungkin filosofi tentang ajaran hidup atau apa yang jelas menjelaskan tentang ajaran hidup yang ada di Bali, mungkin sekedar objek wisata yang ada di Bali ya, tidak jauh dari kalau Sumatera ya seperti ini. Batik Aceh ya selalu pakai warna cerah dan berani seperti merah, kuning, hijau, dan ungu ya. Ini adalah batik Sumatera selalu berkaitan dengan unsur tumbuhan sebagai motif utamanya. Ya. Terus ini ada lagi batik Kalimantan. Ya, banyak motif-motif seperti kalau warnanya cenderung menggunakan warna pasteri seperti baby pink, orange, cream ya. Nah, dan di sini ada gambar mandau. Mandau adalah senjata asli dari sana. Ya, jadi ini bisa kalian lihat sendiri di Provok Online ya. Nah, ini adalah motif dari mana ya? Madura. Kalau Madura masuk Jawa ya. masuk Jawa Timur. Papua tentu saja kekayaan alam atau kebanggaan dari Papua itu sendiri, burung cendrawasih ya. Motif cendrawasih ya. Jadi kebanyakan sih motif keindahan alam ya. Batik yang ciri khasnya selalu pakai motif asimetris alias enggak beraturan. Beberapa batik Papua yang banyak dikenal juga adalah Tifa, Hunai, Kamoro, dan Cendrawasih. Oke. Kalau ini sepatu ya, iklan itu. Oke, kita kembali ke soal.
Jadi filosofi tergantung pada daerah asal. Kebanyakan ya, apakah filosofi batik di luar Jawa sama dengan batik di, jelas beda, jelas beda. Jadi filosofinya beda, berbeda, tergantung pada ajaran daerah masing-masing atau tergantung pada kekayaan alam masing-masing ya, tergantung pada ajaran hidup ya. Yang dua adalah kekayaan alam ya, kekayaan alam. Jadi apa hal yang paling menonjol di daerah tersebut. Di Jawa, batik Pekalongan misalnya, mungkin pakai burung kasuari atau burung cendrawasih ya. Oke. Ada mungkin kalau sekarang itu batik kontemporer. Maksud saya batik aslinya enggak seperti itu. Kemudian terdapat dua corak batik yang dipakai di keluarga kerajaan, yaitu parang dan truntum. Ya, menurutmu bagaimana perbedaan falsafah? Ini dijelaskan di menit berapa saya catat tadi, menit ketiga. Ya, di sini perbedaan parang dan truntum. Ya, beliau menjelaskan apa itu perbedaan parang dan truntum. Di sini sudah saya bikin catatan ya tentang corak parang. Ya, intinya oh ya, untuk secara umum filosofi ini selain ajaran hidup, kekayaan alam, ini ada juga saya bikin catatan tadi adalah ketekunan, kegigihan dan kebanggaan. Ya, ketekunan, kegigihan dan kebanggaan. Dan kebanggaan. Nah, untuk corak batik yang ini, yang parang, menurut narasumber yang dari video, parang ini adalah corak batik untuk raja dan kerabatnya. Ya, untuk raja, corak batik untuk raja dan kerabatnya. Termasuk juga di sini saya buat catatan untuk bangsawan-bangsawan penting, untuk bangsawan. Juga untuk bangsawan tapi yang level atas ya, bangsawan. Ya, seperti itu karena corak parang ini memiliki fungsi sebagai simbol status sosial. Sebagai simbol status sosial. Ya. Jadi kalau saya cek di Google ya, jadi ada yang menuliskan seperti ini, tapi tidak ada di video ini. Ya, arti corak parang kalau kita googling, di sini corak batik parang ini memiliki makna petua untuk tidak menyerah, ya, ibarat ombak laut yang tidak pernah berhenti bergerak. Batik parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan maupun bentuk pertalian keluarga. Jadi ini adalah filosofi kayak amanah yang diemban keluarga kerajaan atau kerabat bangsawan ya. Ini untuk tidak pernah berhenti berjuang untuk kesejahteraan ya. Jadi mensejahterakan rakyatnya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Tidak pernah menyerah untuk memperbaiki diri dan memperjuangkan kesejahteraan. Tentu saja kesejahteraan untuk masyarakat ya. Kita lihat, kita cek lagi di sini. Ya, upaya menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan maupun untuk pertalian keluarga. Ya, oke, ini adalah merupakan kayak amanah yang diemban oleh keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan.
Kemudian kalau truntum, ya, untuk truntum akan saya ini tadi cukup detail untuk menjelaskan truntum. Truntum ini tadi saya buat catatan seperti ini. Terdiri dari warna gelap terang, ya. Ini seperti bintang, ya. Terangnya itu seperti bintang. Ya, kalau dari kalimat aslinya adalah di dunia ini ada gelap terang dan ada senang dan susah. Ya, terus kemudian ini. Dalam keadaan gelap, sekedip bintang bisa menerangi. Itu kalimat yang saya kutip. Dalam gelap ada sekedip terang yang menerangi. Nah, ini kalimat ini saya kutip langsung dari narasumbernya. Ya, dilihat pada menit ketiga. Ya, sekitar menit ketiga. Oke. Kemudian kalau saya perkaya jawaban dari googling, ya, saya perkaya jawaban dari Google, maka motif yang truntum diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, merupakan permaisuri Sunan Pakubuwono III, ya, bermakna cinta yang tumbuh kembali, seperti bintang-bintang memang, ya, seperti bintang-bintang. Jadi bermakna cinta yang tumbuh kembali, menciptakan motif ini sebagai simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, semakin lama semakin terasa subur dan berkembang. Truntum, tumaruntum, ya. Saya lengkapi, ya. Simbol cinta tulus tanpa syarat. Ya. Simbol cinta tanpa syarat yang abadi. Jadi seperti bintang-bintang memang kalau truntum, ya. Jadi akan saya perlihatkan lagi, kalau truntum itu seperti bintang-bintang seperti ini, kalau ini adalah corak parang, ya. Oke, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Di sini, jika kamu diwariskan keterampilan membatik. Nah, ini kalau kita lihat kelanjutannya masih sampai akhir membicarakan tentang aktivitas membatik, terus filosofinya. Dulunya memang untuk keluarga kerajaan. Terus ada juga motif saudagaran. Ya, saudagar itu artinya kan pengusaha. Pengusaha itu menciptakan motif-motif untuk keindahan. Ya, motifnya diciptakan untuk kesenangan, ya. Dan motif-motif ini ternyata juga dipengaruhi banyak budaya. Ya, narasumber yang berikutnya, yang belakang inilah, ini menjelaskan bahwa motif-motif banyak dipengaruhi oleh budaya, tergantung juga batik itu diekspor kemana. Ya, jadi ekspor batik itu disesuaikan dengan budaya yang disukai. Mungkin ekspor ke Cina kan suka warna merah gitu, ya, mungkin motif-motif yang disukai. Jadi tadi disebutkan ekspor ke Cina, ke Belanda, ya. Jadi dengan akulturasi budaya, jadi mengakomodir budaya lokal tempat tujuan ekspor itu akan membuat batik itu bisa bisa diterima di negara tujuan. Oke. Jadi itu dijelaskan di sini adalah pasar-pasar batik, ya. Oke, secara umum seperti ini yang tayangkan. Kalian bisa lihat sendiri, ya, di YouTube banyak atau mungkin di televisi bisa. Jika kamu diwariskan keterampilan membatik, ya, bagaimana cara kamu mengajarkan keterampilan batik pada temanmu agar menjadi keterampilan yang diminati? Ya, yang perlu kita siapkan, ya, kita harus bisa
menjelaskan mengapa kita harus bisa mengapa bisa menjawab ya, mengapa dia tertarik. Jadi kita beri alasan agar dia itu tertarik. Intinya ini, intinya. Nah, detailnya adalah seperti ini. Jadi jawabannya ini motif ya. Jadi kita mengembangkan jawaban itu dari pernyataan ini. Ya, kita nggak boleh memaksa orang untuk tertarik, tapi kita harus bisa memberi alasan mengapa dia bisa tertarik. Yang pertama mungkin alasan yang bisa kita berikan adalah kebanggaan. Kebanggaan. Jadi ini alasan yang tepat karena batik ini adalah budaya Indonesia yang sudah diakui dunia. Ya. Sudah dianggap menjadi warisan budaya dunia. Bangga dong kita sebagai bangsa Indonesia ya, kebanggaan bahwa batik ini sudah diakui dunia ya, atau diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sebagai warisan budaya dunia. Jadi ini merupakan identitas bangsa Indonesia, ya. Jadi yang kedua alasan bahwa batik ini juga menjadi identitas ya bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu ada batik yang unik. Ya, artinya dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke memiliki motif batik yang unik. Ya, jadi tidak ada habisnya. Kita tiap hari pakai batik pun tidak akan kehabisan motif. Ya, banyak sekali motif. Di Jawa saja wah. Ada motif Madura ya, ada motif seperti awan itu ya, ada motif Kediri, kota-kota itu juga ada motif-motif sendiri ya di sekitar Jawa Timur saja. Terus intinya banyak sekali motif Jogja ya, yang tadi disebutkan ada motif yang dari kerajaan itu ya, Taruntum sama parang rusak tadi ya, corak parang ya. Jadi banyak sekali motifnya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Ada yang motifnya seperti awan Akatsuki itu ya. Wah, itu motif dari mana itu? Cirebon ya, Cirebon kalau nggak salah. Ya bentuknya seperti awan, macam-macam ya. Jadi kemudian kita kalau ingin mengenalkan ke teman, kita tunjukkan bahwa kita bisa berinovasi. Ya, inovasi. Jadi batik ini adalah kerajinan yang sangat menantang kemampuan kreativitas kita. Ya, inovasi kata kuncinya. Jadi dengan batik ya, merupakan media untuk mencurahkan kreativitas ya, jadi banyak sekali peragaan-peragaan busana yang menjadikan batik itu sebagai basicnya, dan ini sangat menarik perhatian dunia. Ya. Kemudian selain inovasi, ya, nah ini yang penting juga ada manfaat ekonomi di sana, ada manfaat ekonomi. Ya, artinya batik yang merupakan kekayaan kita ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ya, batik memiliki nilai ekonomis tinggi. Memiliki nilai ekonomis tinggi.
Nah, apalagi penjualan bisa online ya. Jadi kalian bisa mempelajari batik, mungkin menciptakan kekhasan kalian sendiri dan kalian bisa menjadikannya sebagai mata pencarian ya. Jadi walaupun masih SMP, kalau kalian sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis, kenapa tidak dimulai dari sekarang ya. Itu adalah sangat keren apabila kalian sudah mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan diminati banyak orang. Oke. Baik, ini adalah jawaban untuk kain batik ya, UNESCO World Heritage. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.